Halo, hari ini kita akan melakukan review besaran dan pengukuran dalam bentuk latihan soal ya. Berikut ini yang termasuk besaran pokok adalah, nah di sini perlu diingatkan ya, besaran pokok itu kalau kita singkat pakai jiwa SMP aja ya, lebih mudah mengingatnya, yaitu jumlah zat dalam satuan mol, intensitas cahaya satuannya kandela, waktu itu satuannya second, kemudian arus listrik satuannya ampere, suhu dengan satuannya Kelvin, M itu massa satuannya kilogram, dan panjang atau lebar atau tinggi itu namanya besaran panjang satuannya meter. Kita cek di sini yang besaran pokok berarti yang termasuk ini. Yang tidak termasuk ini berarti besaran turunan atau besaran yang didapatkan dari perhitungan besaran pokok. Kecepatan jarak salah di sini ya. Ini besaran turunan. Jarak itu masuk panjang masih lumayan lah. Massa intensitas cahaya kita langsung dapat jawabannya di B. Kalau berat itu salah ya. Panjang oke. Waktu oke. Percepatan itu besaran turunan. Besaran yang memiliki satuan Newton adalah energi itu Joule, daya itu Watt. Gaya dan berat itu Newton, dan ini jawabannya lagi di B lagi. Tekanan itu Newton per meter persegi, panjang gelombang itu meter, kecepatan itu meter per second, percepatan itu meter per second kuadrat. Perhatikan besaran berikut, ada kecepatan, massa, gaya, dan panjang. Besaran vektor itu punya nilai atau besar dan juga arah. Berarti yang punya arah itu kecepatan. Massa itu skalar, tidak punya arah. Gaya punya arah, panjang tidak punya arah. Berarti 1 dan 3 jawabannya. Berikut ini adalah merupakan contoh besaran skalar. Berarti besaran yang hanya punya nilai saja dan tidak arah. Ini ada percepatan berarti salah. Ini ada percepatan berarti salah. Ini gaya salah. Massa, suhu, dan waktu. Soal nomor 5, berikut adalah alat ukur besaran panjang beserta tingkat ketelitiannya. Mistar 1 mm atau 0,1 cm, ini oke. Jangka sorong 0,01 mm ini salah ya, harusnya 0,01 cm atau 0,1 mm. Mikrometer sekrup itu harusnya 0,01 mm. Yang salah harusnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Seorang siswa mengukur panjang meja menggunakan mistar dan mendapatkan hasil 150 cm. Dalam satuan sistem internasional itu harus jadi meter ya, berarti tinggal 150 dibagi 100 saja, 1,5 meter. Berat sebuah semangka yang diukur, nah ini kurang tepat nih ya. Harusnya kalau kita ngomong berat, di sini diganti ya, ini harusnya massa. Massa sebuah semangka yang diukur menggunakan timbangan 2,5 kg. Kalau mau pakai tetap berat, harusnya dia sekitar 25 Newton. Nah, ini baru namanya berat. 2,5 kg, satuan SI untuk massa adalah kilogram. Maka nilai yang sama dengan gram, maksudnya 2,5 kg itu berapa gram? Ya, tinggal dikali 1000 aja, 2,5 dikali 1000 berarti 2500 gram. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 108 km per jam di jalan tol. Kecepatannya dalam SI berarti harus dalam meter per second. Nah ini bisa aja kilometernya diubah menjadi meter kali 1000. Jamnya diubah jadi detik berarti kali 3600. Tapi saya lebih suka pakai cara cepat aja ya, mengubah kilometer per jam menjadi meter per second. Saya akan pakai shortcut aja, kali 5 bagi 18 ya. Ya asalnya dari sini juga, cuma cara cepatnya aja, 108 kali 5 per 18. Ini dua-duanya bagi 9 dulu. Bagi 9 dapatnya 90 tambah 12. Bagi 9 dapat 2. 12 bagi 2 itu adalah 6. 6 kali 5 adalah 30. Nomor 9, seorang pedagang ingin menimbang buah mangga di pasar agar mendapatkan massa yang paling akurat. Ini penting ya, paling akurat. Alat ukur yang paling sesuai adalah timbangan pegas bisa.
Gelas ukur nggak bisa karena dipakai buat volume. Neraca, ini lebih teliti dibanding timbangan pegas ya. Berarti kita pilih yang C. Seorang pengendara motor sesekali memantau kelajuan kendaraannya saat melaju di jalan raya. Alat ukur yang tepat untuk mengukur besaran tersebut adalah, kalau kelajuan itu speedometer. Seorang siswa menghitung luas permukaan meja yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Luas meja tersebut dalam satuan SI, luas itu ya panjang kayak lebar, satuannya udah SI ya, 2 meter dikalikan 1,5 meter, berarti ketemunya adalah 3 meter persegi. Berikutnya, sebuah benda memiliki volume 2500 cm3. Jika dikonversi dalam satuan SI, berarti maksudnya jadi meter kubik ya, cm3 ke meter kubik naik 2. Berarti dia dibagi sejuta, karena setiap kali naiknya itu 1000 ya. Nolnya coret 2, berarti di belakang koma itu ada 4 digit. 52000. Berarti jawabannya yang A. Tekanan yang diberikan oleh sebuah benda pada permukaan adalah 5000 Pascal. Jika diubah dalam satuan SI, sebenarnya Pascal sendiri adalah Newton per meter persegi. Dan itu sebenarnya udah SI. Jadi ini hanya memang harus perlu pengetahuan yang lebih ya. Ini jawabannya sebenarnya sama. Seorang siswa mengukur waktu yang dibutuhkan bola untuk jatuh dari ketinggian tertentu dan mendapatkan hasil 3,5 milisecond. Ini kecil banget ya ini ya. Berarti pendek banget nih. Jika dikonversi dalam satuan SI adalah, mili itu pada dasarnya kayak milimeter aja. Jadi kayak milimeter ke meter. Berarti ini sebenarnya tinggal dibagi 1000. 3,5 dibagi 1000. Kalau ini tinggal menyisipkan 0,3. Kalau bingung, kita bisa kalikan 10 dulu biar atasnya nggak ada koma sama sekali. 35 bagi 10.000 kayak gini bisa. Kenapa? Enaknya di sini tinggal di belakang koma ada 4 digit. Tuh, 2, 4. Jadi nggak akan ketuker. Cuma ya tinggal nambah satu langkah ya. 0,0035 0,0035. Sebuah balok mengalami percepatan sebesar 200 cm per second kuadrat. Jika dikonversi dalam satuan SI, yang belum SI kan cuma sentinya aja. Berarti tinggal senti menjadi meter itu dibagi 100. 200 bagi 100 tentu saja adalah 2 meter per second kuadrat. Nomor 16. Perhatikan peralatan di bawah ini. Alat yang ditunjukkan oleh gambar adalah, ini namanya statip ya. Ini biasanya dipakai di sini untuk bisa percobaan getaran bisa, kemudian untuk menggantung termometer atau benda-benda yang lain juga bisa. Perhatikan alat di bawah ini. Ini namanya adalah labu Erlenmeyer ya. 18. Ini artinya beracun. Begitu kita cari yang seperti itu. Tapi kan ini juga berbahaya bagi kehidupan akuatik. Ini biasanya ada simbol ikan matinya. Berarti ini jawabannya yang A. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh panjang tali. Pengaruh panjang tali, berarti ini yang di bawah, terhadap periode ayunan sederhana. Dalam percobaan ini yang menggunakan beban yang sama dan mengayunkan bandul dari sudut yang sama. Beban yang sama, sudut yang sama, ini berarti kontrolnya ya, variabel kontrol. Panjang tali itu variabel bebas. Terhadap periode ayunan ini berarti terikatnya. Variabel bebasnya yaitu panjang tali ya. Dan soal terakhir di video kali ini, dalam sebuah percobaan untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap percepatan benda, pengaruh gaya berarti ini bebas, terhadap percepatan benda berarti ini terikat. Siswa menggunakan balok kayu yang menariknya dengan gaya yang berbeda-beda dengan menggunakan dinamometer. Variabel terikatnya yaitu percepatan balok.